Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Semua kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Perkenalkan, gue Bang Jahwan. Ingin share-share sedikit lah terkait dengan tradingan gue selama seminggu ya, dari awal Maret tanggal 3 hari Senin gitu ya sampai dengan hari ini tanggal 9 Maret 2025. Jadi hari terakhir ini cukup lumayan gitu ya. Bentar gue set dari tanggal 1 Maret sampai dengan hari terakhir tanggal 10 sorry. Ya, jadi di sini dengan gue bercerita dengan modal kecil, bagaimana membangun modal kecil itu menjadi lebih besar gitu ya. Jadi modal gue waktu tanggal 3 itu adalah $201 gitu ya. Nah, alhamdulillah gue itu trading berdasarkan opportunity pada saat melihat kondisi pasar. Jadi nggak setiap hari harus untung lah, itu kacau tuh. Jadi kita banyak belajar, gue sendiri itu banyak belajar dari YouTube gitu ya. Ada banyak yang mungkin kredibel untuk kita ambil positifnya gitu untuk kita lakukan. Banyak misalnya Pak Tito gitu ya di Trading Family, kemudian ada juga dari Astronaci gitu ya, banyak lah. Kita ambil positifnya, kita implementasi di dalam tradingan kita sehari-hari gitu ya. Ini sebenarnya tradingan ini iseng-iseng ya, tapi jangan menggunakan uang panas. Ini pakai uang dingin nih, bukan uang belanja dapur, bukan uang pinjaman gitu ya. Memang ini adalah yang saya gunakan adalah uang dingin gitu ya, uang hobi lah. Nah, sebelum saya lanjut diskusi atau obrolan kita, saya mau cerita nih. Kalau di sini saya hanya 4 pair gitu ya yang saya fokus trading di sini gitu ya. Jadi yang pertama ada Bitcoin gitu ya, kedua gold, ketiga ada USD JPY, kemudian ada WTI ya, atau oil Texas dari Amerika. Nah, untuk Bitcoin, gold ini saya kategorikan high risk ya. Kita harus hati-hati karena pergerakan pasarnya sangat cepat dan besar gitu ya. Kemudian yang USD saya kategorikan ini medium, dan WTI ini di tengah-tengah sebenarnya, antara medium dan high gitu ya. Nah, saya fokus di sini, gue itu fokus di sini gitu ya, agar gue ini bisa menilai gitu ya, bahwa karakteristik pairing ini seperti apa. Nah, itu dia yang penting gitu ya. Sehingga kalau kita lihat, alhamdulillah teman-teman bisa lihat di sini. Nanti gue ceritain deh sejarahnya ya, kapan gue ini ngambil trading. Jadi gue trading itu tadi yang saya sampaikan, begitu ada opportunity di pasar dan gue yakin itu profit gitu ya, langsung gue depo, langsung gue tradingin gitu ya. Nah, dan keempat pairing ini macam-macam karakteristiknya. Bitcoin itu seperti apa, gold itu seperti apa, USDGP itu seperti apa, WTI itu seperti apa. Jadi memang secara treatmentnya itu beda-beda. Contohnya Bitcoin yang gue gunakan di sini adalah ini ya,
contohnya untuk indikator yang gue pakai itu pertama, gue cuman hanya memakai dua ya kurang lebih ya, IMA gitu ya, kemudian the marker. Masing-masing ini ada fungsinya gitu ya. Nah, kalau yang Bitcoin gitu ya, itu gue lebih banyak mengandalkan the marker gitu ya. Kemudian kalau gold itu gue biasanya menggunakan yang paling efektif, itu gue namanya apa ya, the lucky box ya, menggunakan kotak-kotak gitu ya. Dan itu menurut gue efektif ya untuk kita dapat profit lebih besar. Kemudian USDGP gue lebih mengandalkan IMA. Kemudian untuk oil itu gue lebih mengandalkan dari demarker gitu ya. Demarker ini juga punya fungsi untuk keempat tadi ya, untuk kapan kita harus open position gitu. Nah, kalau kita lihat di sini pada saat gue lihat tanggal 3 itu ada posisi bagus untuk kita ambil, langsung gue depo tuh 201. Dan ini gue mengambil istilah dari YouTube juga gitu ya. Untuk yang modal kecil, kalau enggak pakai lot gede ya kapan kayaknya gitu ya. Nah, itu sempat gue anut kalau untuk yang modal kecil menjadi modal besar. Jadi di bawah 1000 itu gue 200 ini pada saat ambil posisi, dan kayaknya gue yakin ini bisa profit, itu gue mengambil lotnya cukup besar gitu ya, 0,7. Jadi 0,7 ini udah memperhitungkan floating dari pairing itu seberapa banyak gitu ya. Nah, tujuannya lu mempelajari masing-masing pairing itu agar tahu karakteristiknya. Jadi floatingnya berapa banyak, itu masing-masing pairing beda. Yang paling besar floatingnya itu 2 yang tadi gue bilang itu untuk dua kategori pairing yang paling beresiko, yaitu gold dan bitcoin ya. Itu floatingnya bisa tinggi gitu ya. Nah, untuk USD JPY masih moderat. Jadi gue ambil waktu itu lot 0,7. Nah, alhamdulillah langsung profit gitu ya. Di sini bisa kita lihat setiap kali gue ambil posisi selalu menggunakan SL dan TP gitu ya. Nah, fungsinya penting gitu untuk menjaga. Tapi kalau misalnya biasanya di awal-awal nilai depo itulah yang menjadi SL gitu ya. Tapi harus memperhitungkan floatingnya tadi gitu. Nah, kedua, setelah gue profit, gue nggak endapin di dalam saldo gue. Jadi dari $200 gue terakhir di tanggal 10 ini itu mendapat keuntungan atau profit itu sekitar $6.000 ya, $6.100. Itu kurang lebih ya 3.000% ya. Alhamdulillah. Tapi gue nggak endapkan semuanya di saldo, itu gue tarik gitu ya, agar profit gue nggak digampar sama market. Cuman hayalan doang kalau kayak gitu. Jadi sebegitu ada profit, gue akan perhitungan untuk ditarik gitu ya, agar tetap separuh masih bisa disaldo, kita bisa trading besoknya, sebagian kita sudah tarik gitu dananya. Jadi nggak terlalu jadi aman gitu ya. Nah, begitu gue di sini bisa lihat, begitu gue dapat profit
gue langsung tarik $500. Jadi ini sudah mengambil dari modal gua $201 plus profit gua sebesar 300-an kurang lebih ya. Nah, jadi dari situ bisa lebih tenang lagi kita bertradingnya. Kemudian gua ambil posisi lagi untuk gold gitu ya. Nah, bisa dilihat langsung TP di 748. Langsung gue ambil lagi separuhnya $300. Kemudian hari berikutnya ini tanggal 4 ambil posisi di gold dan di minyak. Ini kebetulan gue selalu setiap kali gold itu misalnya naik namanya 100 pip, itu gue akan langsung ambil SL positif ya. Itu nggak beresiko, walaupun nanti akan naik lagi, nggak terlalu rugi gitu ya. Nah ini contohnya nih, kalau teman-teman lihat semua ini gue selalu menginput SL dan TP ya. Nah ini setelah sehari itu dapat keuntungan, langsung gue tarik gitu ya. Jadi gue nggak ambil semua untuk keuntungan, pasti gue ambil sebagian gitu ya. Kemudian ini juga sama, hari berikutnya gue ambil 100 dan seterusnya ya teman-teman nih. Sampai hari Sabtu Minggu ke hari kemarin dan hari ini gitu ya, masih iseng karena ini by handphone ya. Jadi begitu lihat chat, oh ada opportunity, langsung gitu ya. Dan hari Sabtu Minggu bisa gue tarik nih. Kebetulan brokernya lumayan oke yang gue pakai. Jadi hari Minggu pun juga gue tarik 400 langsung turun. Nah total yang gue ditarik adalah 2.800 US dollar. Alhamdulillah ya, rezeki bulan Ramadan 2.800. Jadi saldo gue masih ada 3.500 dari modal $200. Demikian teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja di chat ya. Nanti kita ngobrol di situ. Oke. Terima kasih. Selamat malam semua.